Di sini kami akan menjelaskan tentang geografi dialek. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Arin dan Noval. Selamat menyaksikan. Geografi dialek mempelajari variasi-variasi bahasa berdasarkan perbedaan lokal dalam suatu wilayah bahasa. Geografi dialek mengungkapkan fakta-fakta tentang perluasan ciri-ciri linguistis yang sekarang tercatat sebagai ciri-ciri dialek. Variasi bahasa. Yang pertama ada idiolek dan dialek. Idiolek adalah ciri-ciri bahasa perseorangan. Contohnya, ada seseorang yang senang mengakhiri tuturnya dengan kata bukan. Sedangkan orang lain tidak suka dengan kebiasaan itu. Ada pula orang yang senang menggunakan bentuk-bentuk gramatikal dan sintaksis tertentu, tetapi ada pula yang suka dengan bentuk yang lain. Semua itu merupakan ciri khas yang terdapat pada ujaran seseorang. Sedangkan dialek adalah ciri-ciri bahasa kelompok yang sama dalam tata bunyi, kosakata, morfologi, dan sintaksis. Contohnya, misal ada kelompok yang selalu menggunakan partikel kah untuk kalimat tanya, tetapi ada kelompok yang tidak suka menggunakan partikel tersebut. Kemudian ada pula ciri-ciri bahasa yang terdapat pada golongan-golongan dalam masyarakat, disebut dialek sosial. Semakin kompleks stratifikasi sosial, semakin banyak dialek sosialnya. Dialek sosial yang homogen biasanya ditemukan pada masyarakat desa yang belum berkembang, sedangkan yang paling kompleks terdapat pada masyarakat di kota-kota besar. Yang kedua, yaitu diafonem dan diasistem. Bila kita mengakui adanya dasar umum yang sama antar berbagai dialek, dan dialek-dialek itu hanya merupakan variasi-variasi saja, maka pemecahan yang paling baik adalah menetapkan pola umum atau overall pattern bagi semua dialek itu. Kita harus menerobos keluar dari segmen bunyi tunggal dalam semua dialek ke dalam korespondensi bunyi antar dialek. Korespondensi semacam itu merupakan dasar bagi unit bunyi antar dialek. Tiap perangkat kontrantif dan korespondensi bunyi membentuk suatu diafonem. Sebaliknya, seluruh sistem itu dinamakan diasistem. Sebagai suatu hasil dari analisa pan-dialektal tadi. Ketiga, stratigrafi dan seriasi. Konfigurasi menurut tingkatan geografis ini disebut stratigrafi. Stratigrafi di pihak lain dapat diperkuat pula oleh seriasi linguistis. Seriasi adalah metode yang memanfaatkan perubahan-perubahan gradual dari unsur-unsur bahasa untuk menetapkan usia unsur-unsur bahasa itu secara relatif. Geografi dialek awal. Timbulnya geografi dialek pada tahun 1876, August Leskin mengumumkan slogan yang terkenal, yaitu hukum bunyi tidak mempunyai kekecualian. Bahwa hukum itu tidak ada kekecualian dibuktikan dengan dialek-dialek. George Wencker dan dua sarjana ingin membuktikan kebenaran hukum Leskin dengan menyelidiki pergeseran konsonan Jerman tinggi dan Jerman rendah. Usaha untuk mengadakan pembuktian ini dimulai dengan mengadakan pemetaan dialek-dialek. Yang selanjutnya yaitu cara kerja Wencker. Untuk menetapkan teori Leskin pada tahun 1876, George Wencker mulai mengadakan penelitian atas dialek-dialek lokal di Rhine, di sekitar Düsseldorf. Usahanya kemudian diperluas hingga ke seluruh Jerman, dan pada tahun 1881 Wencker menerbitkan 6 peta sebagai model pertama dari atlas dialek Jerman tinggi dan Jerman rendah. Prosedur yang dilakukan Wencker sebagai berikut. Yang pertama, mencatat kata-kata yang paling intim. Kemudian yang kedua, pengumpulan data secara kuesioner. Kemudian ada kritik atas metode ortodoks. Geografi dialek yang dibuat di Jerman didasarkan pada suatu masyarakat yang statis, sehingga pada waktu itu metode itu dapat digunakan dengan baik. Berbeda dengan keadaan sekarang yang di mana-mana masyarakat tidak statis lagi, sehingga pendekatan yang statis ini tidak dapat dipertahankan lagi. Karena itu, metode yang statis itu pernah dikritik oleh Glenn Bickford. Ia mengecam ahli-ahli geografi dialek, karena mereka hanya mengadakan penelitian dari kacamata pendidikan saja. Di pihak lain, masyarakat Amerika sangat mobil. Sebab itu Pickford bertanya,
Bagaimana mungkin mengadakan suatu pendekatan yang statis terhadap suatu masyarakat yang mobil? Prosedur penelitian. Pertama, ada persiapan. Contoh persiapan dilakukan oleh Hans Kurats. Dalam menggarap sebuah peta bahasa atau dialek yang baik, persiapan yang dilakukannya adalah: pertama, pemilihan peneliti dan latihan kerja lapangan. Kemudian, pemilihan informan dan penentuan lokasi penelitian. Lalu yang terakhir, penyusunan sebuah daftar kuesioner. Selanjutnya yaitu menyusun kuesioner. Daftar kuesioner merupakan alat untuk mendapat sampel yang selektif dan sistematik. Daftar harus mencukupi, tidak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak, serta disusun dengan baik untuk memudahkan tanya jawab dan menghemat waktu. Menyusun suatu daftar kuesioner yang efektif harus disertai dengan: yang pertama, suatu ramalan mengenai luasnya dan jenis perbedaan linguistis di daerah itu. Kemudian yang kedua, suatu perkiraan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menemukan dan mewawancarai seorang informan. Yang ketiga, suatu kalkulasi dasar mengenai jumlah penduduk dan informan yang diperlukan untuk representasi regional dan sosial yang efektif. Kemudian yang keempat, suatu perkiraan yang realistis mengenai kebutuhan keuangan dan dana-dana untuk melaksanakan survei. Yang kelima, tenaga-tenaga yang diperlukan untuk menyelesaikan kerja lapangan itu dalam waktu yang ditentukan. Sebelum kuesioner dilakukan, harus ada pengujian mengenai keandalan daftar itu bagi wilayah tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan melaksanakan wawancara. Untuk memperoleh hasil yang baik, peneliti harus memperoleh latihan yang intensif dalam bidang linguistik, memiliki pengetahuan umum mengenai kebudayaan di wilayah itu, memiliki pengertian mengenai rakyat di daerah itu dalam semua segi kehidupannya. Selanjutnya, mencatat bunyi ujaran. Prosedur yang dapat diikuti untuk menyusun sistem fonemis berdasarkan data-data lapangan yang dicatat secara fonis, maka dapat dilakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menyusun peta-peta sistem fonemis yang memperlihatkan perbedaan secara regional. Kemudian yang kedua, memperlihatkan bahwa peta-peta fonis dan fonemis dari data yang sama itu dapat menunjukkan pola-pola regional yang berbeda. Kemudian yang ketiga, memperlihatkan bahwa data fonis merupakan prasyarat yang esensial bagi analisa fonemis mengenai masalah-masalah diakronis. Kemudian yang keempat, memperlihatkan bahwa rentan fonis sebuah fonem tergantung dari satuan-satuan yang berdekatan dari sistem itu. Terakhir, ada persyaratan informan. Seorang informan secara garis besar harus mencerminkan kelompok sosialnya atau mencerminkan cara berbahasa masyarakatnya. Di samping kenyataan, ia memiliki ciri-ciri personal yang tak dapat diterima. Maka dari itu, informan sebaiknya memenuhi ciri-ciri berikut: cerdas, walaupun buta huruf, komunikatif, tetapi jangan yang banyak bicara, memiliki pengetahuan mengenai topik yang tercakup dalam kuesioner. Ia juga harus sabar, memiliki perhatian yang tinggi, dan memiliki daya tahan bagi suatu wawancara yang panjang. Bebas dari cacat berbahasa, memiliki pendengaran yang tajam, mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri, dan memiliki kebanggaan mengenai masyarakat bahasanya. Karena ia mewakili masyarakatnya, kelompok sosial atau usianya, maka harus dicatat biodatanya. Ia harus penutur asli, hidup di daerah itu sepanjang hidupnya, tak pernah keluar dari daerah itu untuk suatu waktu yang agak lama, bersekolah di daerah itu setinggi-tingginya sampai sekolah lanjutan. Dan perlu dicatat ciri-ciri umum bahasa informan. Pemetaan dialek. Yang pertama, teknik pemetaan. Sebagai hasil akhir dari kegiatan penelitian, disusunlah sebuah peta mengenai dialek-dialek. Seperti pada gambar di atas, misalnya pada suatu tempat di mana ditemukan kata lembu, hal itu ditandai dengan kata X. Sedangkan di mana tempat yang lain menggunakan kata sapi, hal itu ditandai dengan tanda Y. Kemudian kata petang yang ditandai dengan plus, dan kata sore yang ditandai dengan min. Kemudian ada pula antara kata aku dan saya diberi tanda O
dan U. Tidak hanya untuk menunjukkan perbedaan penggunaan kata saja, namun dibuatnya peta-peta tersebut juga berfungsi untuk mencantumkan perbedaan fonologis. Kemudian, untuk menunjukkan daerah mana saja yang memiliki kesamaan, dibuatlah garis-garis titik-titik. Seperti pada gambar di atas, garis strip-strip membatasi antara daerah yang menggunakan simbol X dan Y. Sedangkan garis titik-titik membatasi daerah dengan simbol plus dan simbol min. Sedangkan garis strip titik membatasi daerah dengan simbol O dan simbol U. Garis-garis di atas membagi kata dan bentuk kata. Menghubungkan kata atau bentuk kata yang sama dapat disebut isoglos. Kedua, isoglos dan batas dialek. Berdasarkan penelitian George Winker, ternyata tidak mungkin menarik garis batas antara dialek yang satu dengan dialek yang lain. Hubungan antara dialek tersebut terlihat seperti mata rantai. Keadaan tentang batas-batas dialek dapat digambarkan sebagai berikut. Terlihat pada gambar di atas, dialek A masih dimengerti oleh penutur dialek B, C, dan D. Sedangkan dialek C semakin kurang dimengerti oleh penutur dialek B, E, dan H, dan begitu seterusnya. Perubahan isoglos. Faktor yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan isoglos tersebut, di antaranya yaitu pindahan sejumlah dialek, disebabkan karena misalnya terjadi peperangan atau bencana alam. Kemudian pemukiman baru. Isoglos juga dapat berubah pada suatu tempat atau pemukiman baru dari sejumlah individu atau kelompok yang mendukung suatu kebudayaan atau dialek. Kesatuan politis. Faktor ketiga yang dapat mengubah garis isoglos adalah adanya kesatuan administratif kenegaraan yang sangat kuat menjaga batas-batas kenegaraan. Karena adanya kesatuan administratif yang kuat itu, dialek-dialek yang berada dalam batas wilayah negara itu akan menjadi lebih erat. Sedangkan dialek-dialek yang berada di luarnya lambat laut menunjukkan perpisahan yang lebih tegas. Aspek historis geografi dialek. Geografi dialek pertama-tama merupakan produk linguistik historis komparatif. Tetapi kemudian ia berkembang menjadi cabang dari linguistik areal, khususnya dialektologi yang menjadi masalah lain, karena sifatnya yang hanya menekankan masalah-masalah sinkronis atau keadaan dialek, maka kepentingan sejarah bahasanya khususnya untuk linguistik historis hanya sedikit. Geografi dialek merupakan suatu teknik yang bisa digunakan untuk merekonstruksi sejarah dalam arti yang terbatas. Teknik ini dapat memberikan penjelasan mengenai pencabangan bahasa-bahasa dan kesimpulan sejarah bahasa. Geografi dialek menghasilkan suatu hipotesa tentang daerah umur atau dapat disebut age area hypothesis. Hipotesa ini mengatakan bahwa apabila unsur yang tersebar dalam suatu daerah yang luas, berarti unsur tersebut memiliki usia yang jauh lebih tua dibandingkan dengan unsur-unsur lain yang terbatas jumlahnya, atau unsur lain yang cakupannya tidak luas. Namun, hipotesa ini ditolak karena sulit untuk dibuktikan dalam keadaan seperti sekarang ini. Hipotesa itu mungkin benar pada beberapa ratus atau ribu tahun yang lalu ketika komunikasi masih sulit karena masyarakatnya masih statis. Dan bila hipotesa itu benar, maka bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling tua di dunia. Ternyata bahasa Inggris tersebar luas karena faktor migrasi atau difusi. Menurut Hockett, keberatan atas hipotesa daerah umur dapat dilihat contohnya di Amerika Tengah dan Barat. Dalam kedua wilayah itu terdapat unsur yang homogen, sedangkan ada daerah kecil yang memperlihatkan unsur yang berlainan. Hal ini terjadi karena daerah yang homogen itu dimasuki oleh unsur-unsur baru, baik karena migrasi maupun difusi. Oleh karena itu, karena semua bahasa itu berkerabat, maka bahasa protonya harusnya tersebar pada suatu wilayah yang berkesinambungan. Bukti-bukti geografis lainnya tidak ada. Kita tidak dapat mengetahui apakah daerah asal itu berada di utara atau barat daya atau di pantai Pasifik atau di tempat lain. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.